Ketika kau melihat seseorang yang paling kau cintai dalam pelukan orang lain, apa yang harusnya kau rasakan? Marah, kecewa, atau justru sebuah kebisuan yang lebih mengerikan dari amarah itu sendiri? Aku memilih diam, terjebak dalam sebuah kebenaran yang begitu pahit. Bahkan lidahku enggan untuk mengucapkannya. Di hadapan pengkhianatan yang kutemui, aku yang seharusnya menjadi korban justru terpaksa meminta maaf, karena terkadang cinta mengajarkan kita bukan hanya tentang siapa yang benar, tetapi siapa yang siap untuk melepaskan beban. Bahkan ketika kita yang terluka. Di bawah langit yang telah menguning, aku duduk di tepi jendela rumah kami, menatap dunia yang terasa jauh sekali. Rumah ini yang dulu penuh tawa dan kehangatan, kini terasa kosong seperti ruang yang terabaikan. Aku tak bisa memungkiri bahwa kami telah berlayar dalam perahu cinta yang mengarah ke arah yang tak tentu. Dan aku hanya membiarkan angin memudarkan layar tanpa menyoalkan arah. Istriku yang dulu kucintai dengan segenap jiwa, kini seolah menjadi bayangan yang tak lagi kurasakan. Di malam-malam yang hening, saat hujan turun dengan lembut, aku sering mendengar suara langkahnya, seolah mencari jalan kembali ke dalam hati yang telah lama terkunci. Tapi kehadirannya semakin memudar, seperti bintang yang hilang di balik awan gelap. Aku menyadari, mungkin aku yang membiarkannya terjebak dalam kesendirian. Aku tak pernah melihatnya dengan sepenuh hati. Aku terlalu tenggelam dalam rutinitas, dalam ego, hingga akhirnya aku menjadi seorang suami yang tak lagi tahu bagaimana cara mencintai. Ketika akhirnya aku menemukan dirinya dalam pelukan pria lain, segala yang kurasakan hanyalah hampa. Aku ingin marah, ingin meronta, tapi seolah hatiku sudah terkunci dalam ruang waktu yang tak bisa lagi kembali. Apa yang salah denganku? Pertanyaan itu terus berputar di pikiranku. Sementara di luar sana, dunia terus berputar tanpa peduli pada cinta yang telah terlanjur pecah. Ketika malam itu aku melihatnya, melihat mereka, aku seperti dibekukan dalam dingin yang menusuk tulang. Tidak ada suara yang keluar dari bibirku, hanya keheningan yang menekakkan telinga. Hatinya yang dulu milikku kini terbagi, dan aku dengan kebodohanku hanya bisa terdiam. Dia yang pernah kukira adalah pelabuhan dari segala kelelahan, kini telah mencari perahu lain, dan aku masih terperangkap dalam bayang-bayang cinta yang seolah tak lagi ada. Aku berusaha menatapnya dengan penuh amarah, tapi yang kurasakan justru kebingunganku. Perasaan yang tumpang tindih antara sakit, kecewa, dan rasa tidak berdaya berputar dalam dada. Aku ingin berteriak, memanggil namanya, tapi kata-kata itu seolah sudah terkubur. Aku merasa seperti seseorang yang berlari mengejar bayangannya sendiri, tak pernah bisa mencapai apa yang dia inginkan, dan akhirnya terjatuh dalam kegelapan yang penuh luka. Namun di dalam hati kecilku, aku tahu ada lebih dari sekedar pengkhianatan. Mungkin aku tak pernah benar-benar mendengarkannya. Mungkin aku terlalu sibuk dengan dunia luar hingga lupa bahwa di dalam rumah kami, dia adalah wanita yang membutuhkan pelukan dan kata-kata yang hangat. Tapi sebaliknya, aku hanya memberi ruang hampa, ruang yang dia penuhi dengan pelukan lain. Dan di sini aku berdiri seorang suami yang terlambat menyadari bahwa dia telah kehilangan cintanya. Aku memejamkan mata, menatap kembali semua kenangan yang telah berdebu dalam kota ini. Menatap kembali semua kenangan yang telah berdebu dalam kotak hati. Ada banyak hal yang kau lakukan, atau lebih tepatnya, tidak kulakukan. Cinta bukan hanya soal memberi, tetapi juga soal memahami. Aku terjebak dalam ilusi
bahwa memberikan segalanya tanpa benar-benar menyentuh jiwa adalah cara mencintai. Aku mengira bahwa cinta cukup dengan hadir, tapi lupa untuk merasakannya. Aku bertanya pada diriku, apakah aku pernah benar-benar mencintainya? Aku berjalan sendiri menyusuri lorong-lorong sepi dalam hatiku. Menyapa aku tak pernah melihat dirinya sebagai manusia juga punya kerinduan. Mengapa aku begitu sibuk mengejar impian dan ambisi, tanpa memberi ruang untuk keinginannya, harapannya? Aku sering merasa bahwa aku telah melakukan semuanya dengan benar, memberikan yang terbaik, bekerja keras, membangun masa depan, tetapi ternyata aku telah mengabaikan bagian terpenting dalam hubungan, komunikasi yang tulus dan saling memahami. Di tengah kebisuan yang menyelubungi malam, aku akhirnya sadar bahwa ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang ketidakmampuan kita untuk menjaga cinta, tentang betapa rapuhnya hubungan yang hanya dibangun dengan kata-kata kosong. Dan di sini aku berdiri di hadapan bayangan diriku yang selalu sombong, siap untuk mengakui kesalahan yang tidak hanya datang dari dia, tetapi juga dari aku. Maaf, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk diriku sendiri yang terlambat belajar. Pagi itu saat mentari menyinari bumi dengan lembut, aku berdiri di depan pintu rumah kami, menunggu dia pulang. Waktu memang tidak bisa diputar kembali, tetapi aku ingin dia tahu bahwa aku siap memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa berjanji untuk tidak mengulanginya. Aku tidak meminta balikan, tidak berharap dia kembali ke pelukanku, tetapi aku ingin dia tahu bahwa aku memaafkan dan mengerti bahwa kita semua punya luka yang harus disembuhkan. Maafkan aku, kataku. Suara itu berat, namun penuh harap. Aku tidak pernah cukup mendengarkanmu, tidak cukup melihatmu. Aku lupa bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memahami dan memberi ruang untuk tumbuh bersama. Kata-kata itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, sebuah permohonan yang bukan sekedar pengakuan, tetapi juga penyembuhan. Pesan yang ingin kuberikan adalah bahwa dalam setiap hubungan, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan ego. Kita terlalu fokus pada kesalahan orang lain, sehingga lupa untuk memeriksa diri sendiri. Cinta bukan hanya soal pengorbanan, tetapi juga soal saling memberi kesempatan untuk sembuh bersama. Dalam pengampunan ada penyembuhan, dan dalam kesadaran diri ada kebebasan. Jadi meski aku yang terluka, aku yang meminta maaf, karena aku tahu bahwa hanya dengan memaafkan kita bisa melangkah maju, bebas dari masa lalu yang membelenggu. Pesan moral dari kisah ini, kehidupan sering mengajarkan kita bahwa pengorbanan dan kesalahan tidak selalu tampak dengan jelas. Dalam sebuah hubungan, kita sering terjebak dalam permainan siapa yang lebih salah, siapa yang lebih benar. Namun, cinta sejati bukanlah tentang siapa yang lebih menderita, melainkan tentang siapa yang berani melihat dirinya sendiri dan belajar dari kesalahan, memaafkan, terutama saat kita merasa telah dilukai, adalah jalan menuju penyembuhan. Kadang-kadang meminta maaf bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri, agar kita bisa melangkah lebih ringan, melepaskan luka, dan akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.